Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Maha besar Allah kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Bapa yang kami sembah dan kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami umat-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 yang berkata demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seringkali dalam hidup ini kita merasa Tuhan jauh dari kita. Kita merasa doa-doa kita tidak dijawab, kehadirannya tidak terasa, dan kasih-Nya seakan-akan hilang. Namun sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebaliknya, Dia selalu menunggu dengan sabar, mengetuk pintu hati kita, dan mengundang kita untuk mendekat kepadanya. Firman Tuhan pada hari ini memberikan gambaran indah tentang kasih Tuhan yang penuh kesabaran. Dia berdiri di depan pintu hati kita, mengetuk dan menunggu kita membukanya. Tuhan tidak memaksa masuk. Dia menghormati pilihan kita. Namun Dia rindu untuk bersekutu dengan kita, untuk mengisi hidup kita dengan damai sejahtera, kasih, dan sukacita yang hanya berasal dari Tuhan. Dalam dunia ini, kesibukan kita seringkali menutup pintu hati kita untuk Tuhan. Kita sibuk dengan pekerjaan, studi, keluarga, atau bahkan kesenangan dunia. Namun di balik semua itu, Tuhan tetap menunggu dengan setia. Dia tidak menyerah kepada kita, bahkan ketika kita seringkali mengabaikannya. Mengapa Tuhan menunggu kita? Karena Dia mengasihi kita. Kasih-Nya bukanlah kasih yang bersyarat atau berdasarkan apa yang kita lakukan. Kasih-Nya adalah kasih yang kekal dan tak berubah. Dia menunggu kita karena Dia tahu hanya dalam Dia kita akan menemukan kepenuhan hidup. Dia tahu bahwa tanpa Tuhan hidup kita akan hampa, penuh beban, dan tanpa arah. Namun apa yang harus kita lakukan? Kita perlu mendengar ketukan dari Tuhan. Ketukan ini bisa berupa dorongan dalam hati kita untuk berdoa,
rasa haus akan firman Tuhan, atau bahkan teguran melalui orang lain. Kita perlu membuka pintu hati kita melalui pertobatan, mengakui dosa-dosa kita, dan mempersilahkan Dia menjadi pusat kehidupan kita. Ketika kita membuka pintu hati, Tuhan tidak hanya masuk, tetapi Dia juga membawa damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kehadirannya mengubah kekhawatiran menjadi pengharapan, kesedihan menjadi sukacita, dan kelemahan menjadi kekuatan. Hidup kita tidak akan pernah sama lagi ketika Dia hadir di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, Tuhan sedang menunggumu hari ini. Dia berdiri di depan pintu hati kita, mengetuk dengan lembut, berharap supaya saudara membukakannya. Jangan menunda-nunda. Biarkan kasih Tuhan memenuhi hidup saudara, membawa damai dan pengharapan. Hidup yang sejati hanya bisa ditemukan ketika kita hidup dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu menunggu kami dengan sabar. Ampunilah kami jika kami seringkali menutup hati kami untuk-Mu dan lebih memilih dunia daripada hadirat-Mu. Hari ini kami membuka hati kami. Masuklah Tuhan, pimpinlah hidup kami. Bawalah damai-Mu kepada mereka yang sedang bergumul dengan beban hidup. Hiburlah yang sedang berduka, dan kuatkanlah hati umat-Mu yang merasa lemah. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang Engkau firmankan boleh tertanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian mereka,
serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.